Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman semua senantiasa dikaruniai oleh Allah kesehatan ya. Karena ini udah mulai musim hujan. Biasanya kalau musim-musim begini banyak tubuh kita sedang adaptasi dari cuaca yang kemarin panas terus hujan. Biasanya sering sekali karena flu, pilek, batuk, demam dan sebagainya itu ya. Khususnya untuk teman-teman yang mempunyai penyakit lambung atau asam lambung atau GERD, itu biasanya kalau musim-musim gini kebanyakan mereka kambuh ya, atau bukan kambuh, intinya ada rasa lagi di perutnya atau di dada atau dan sebagainya. Itu merupakan yang akibat asam lambung naik ya. Oke, di sini kita akan membahas mengenai kenapa asam lambung naik ketika malam hari. Asam lambung ini apa ya? Karena dia merupakan cairan yang cairan yang mengolah pencernaan ya. Itu yang apapun segala istilahnya makanan atau tulang dan sebagainya, itu kita bayangkan aja tulang yang keras itu di lambung kita bisa hancur, apalagi yang lainnya. Nah, apalagi kalau asam lambung itu keluar dari lambung. Nah, itu kenapa yang menyebabkan orang yang menderita gangguan asam lambung itu sering merasakan begitu banyak hal yang dirasakan di tubuhnya ya, bukan hanya di perut, kadang di dada sampai leher sampai banyak sekali, sampai pokoknya banyak lah. Saya sendiri juga udah terlalu banyak merasakan ini. Dan oke, kita akan sebutkan ya beberapa masalah yang sering menjadi pemicu naiknya asam lambung ketika malam hari. Nah, ini ada banyak hal ya yang dapat memicu naiknya asam lambung di malam hari ini. Saya sudah menyadar beberapa, kita bisa bacakan ini. Karena kita ketika tidur saat berbaring itu gaya gravitasi tidak mendukung asam lambung untuk tetap berada di perut. Jadi karena posisinya kita rebahan itu lurus ya, sehingga kadang-kadang cairan itu dari lambung kadang-kadang rata gini terus munggah, kadang-kadang naik sampai ke tenggorokan. Ini kalau orang yang mengalami gangguan asam lambung ya, karena esofagus atau katup yang menahan asam lambung itu, cairan asam lambung tetap di lambung itu kadang-kadang sering kebuka ya, udah kebuka pokoknya lapisan esofagusnya kalau orang yang mengalami gangguan asam lambung itu. Nah, kalau tidur malam itu kadang-kadang di asam lambung itu dia keluar dari keluar dari lambung terus ke atas ya, kadang-kadang balik ke kerongkongan. Nah, itu yang sering menyebabkan dada terasa panas ya, terus sampai tenggorokan, kadang terus mengganjal di sini. Nah, itu salah satu solusi kalau tidur malam itu pakai bantal yang agak tinggi ya. Jadi kalau tidur sejajar gini kita akan lebih beresiko itu. Kemudian teman-teman coba ganti bantal yang agak tinggi, misalnya pakai 2 bantal. Nah, itu akan mengurangi resiko asam lambung kembali naik ini. Nah, itu salah satu penyebabnya ya. Kemudian penyebab yang lain itu ketika tidur itu produksi air liur itu kan berkurang ya. Nah, sedangkan air liur sendiri itu secara medis manfaatnya dapat menetralkan asam lambung. Jadi kalau orang sedang tidur itu otomatis produksi air liurnya juga berkurang. Nah, itu beberapa hal yang menyebabkan naiknya asam lambung di malam hari ya. Terus kondisi-kondisi itu juga bisa diperparah jika teman-teman itu sebelum tidur itu konsumsi makanan berat ya, misalnya tidurnya jam 9 malam, nah jam 8 itu teman-teman baru makan. Nah, apalagi kalau makannya makanan yang pedas, asam, pokoknya yang keras-keras itu untuk lambung itu sangat bahaya ya, sangat tidak direkomendasikan untuk orang yang mempunyai gangguan lambung ya. Kemudian faktor utama adalah stres.
stres yang ke bawah sampai seharian atau sampai kadang-kadang mau tidur masih memikirkan masalah banyak ya, masalah nggak terlalu, bukan hanya masalah besar, kadang-kadang masalah kecil pun ketika kita menderita asam lambung itu bisa jadi pemicu ya. Misal masalah kecil aja, ada masalah sepele aja sama istri, sama anak, sama saudara, itu kadang-kadang ke bawah ya sampai pikiran itu. Pokoknya hawanya itu hal-hal kecil itu bisa jadi tambah besar, itu kepikiran tadi besar gitu. Itu ya, itu apa ya, salah satu ciri orang yang kena gangguan asam lambung itu kayak gitu. Jadi pikirannya itu gampang gampang apa ya, gampang stres, kalau orang Jawa bilang gampang budrek gitulah. Terus kedua lagi merokok ya teman-teman. Kalau yang sedang merokok sebaiknya berhenti saja merokok. Nah itu juga jadi pendorong atau pemicu ketika asam lambung naik, atau setidaknya memperparah ya, perparah asam lambung itu. Karena begitu kita merokok itu langsung dampak yang kita rasakan pertama adalah kelinyangan ya, karena kelinyangan kayak ada oksigennya kurang, itu kelinyangan kayak gitu. Terus yang kedua, jika kebetulan teman-teman mengalami sesak nafas itu, maka dia juga akan menjadi lebih apa ya, lebih sesak lagi. Kemudian kadang-kadang salah satu akibat merokok juga jantung kadang-kadang kerasa getar ya, deg itu ya. Sebaiknya dihindari. Terus juga alkohol itu jangan sampai teman-teman minum alkohol ya, karena di samping itu tidak baik dan juga haram untuk secara agama, tapi untuk perut sendiri, untuk lambung, apalagi teman-teman yang udah ada gangguan di lambungnya, itu alkohol itu sangat bahaya, karena dia sangat memicu pengikisan lambung, karena dia kan air keras ya alkohol itu. Sebaiknya teman-teman berhenti, udah nggak minum alkohol lagi, minumnya air putih ya. Air putih itu menyehatkan, karena ketika asam lambung naik, nah teman-teman coba minum air putih hangat aja, minum seripit gitu, nanti di tenggorokan ini enak ke dalam sini, jadi kayak lega-lega gitu, enak pokoknya. Coba aja teman-teman minum air putih hangat ya. Terus juga jangan terlalu banyak makan. Nah itu tadi, karena terlalu banyak makan ketika kita pas tidur itu perut rasanya penuh, karena makanan tadi, terlalu banyak makanan tadi, kerja lambung itu sangat berat ya itu. Nah ketika tidur itu dapat memicu asam lambungnya itu naik. Kemudian nah tadi waktu makan sama waktu tidur itu terlalu mepet ya. Kalau bisa menurut medis itu tidur itu setelah 1,5 jam setelah makan. Jadi biar kinerja lambung itu tidak berat. Nah teman-teman baru tidur itu nanti kemungkinan tidak akan menimbulkan masalah ya. Nah itu tadi beberapa hal yang dapat memicu atau menjadi penyebab asam lambung naik di malam hari. Nah kemudian kalau terasa naik di malam hari, apa yang harus dilakukan? Itu ya tadi, pokoknya hindari hal-hal itu tadi. Kemudian kalau udah terasa nggak enak banget, itu langkah yang paling pertama, ambil air putih hangat itu kan, minum aja dikit-dikit ya teman-teman, diminum sedikit sambil menenangkan pikiran ya. Karena kalau pikiran nanti pikiran takut, ini wah kenapa ini, nah itu nanti dapat memperparah dampak asam lambung ini ya. Karena faktor utama yang membuat lebih parah itu pikiran teman-teman, karena saya juga merasakan sendiri. Kalau udah kerasa efek dari naiknya asam lambung, kacau deg-degan, ini langsung kepikiran langsung, gimana ini, jantung saya kenapa ini ya, kan gini. Padahal itu bukan masalah itu, karena itu cuman efek asam lambung aja ya teman-teman. Nah kadang hal itu pemicu asam lambung ini lebih dampaknya lebih parah, itu kadang-kadang pikiran itu ya. Jadi teman-teman mengelola pikiran itu ya, di samping tadi menghindari hal-hal yang tadi. Terus ya jangan lupa kita tetap berdoa sama Allah. Nah karena semua yang mendatangkan penyakit adalah Allah, kita harus juga berdoa sebagai muslim ya. Kita berdoa agar Allah segera menghilangkan penyakit ini, agar tidak
kambuh kembali. Nah, berdoa teman-teman, berdoa sebelum tidur, tenangkan pikiran, minum air putih hangat, kemudian berdoa ya, berdoa kemudian tidur, tenangkan pikiran. Pokoknya insya Allah nanti memang nggak langsung gampang ya, tapi misalnya kita cuma malam ini, besok coba lagi, besok lama-lama kan akan makin berkurang ya. Kalau teman-teman menghindari hal-hal yang kita sebutkan di atas, itu lama-lama berkurang. Karena untuk yang mengalami hal ini itu tidak, penyembuhannya lama ya teman-teman, nggak 1 hari 2 hari, 1 minggu 2 minggu, nggak, bahkan sampai berbulan-bulan. Saya aja juga 1 tahun lebih ini belum, intinya apa ya namanya, belum kembali pulih seperti sebelumnya, sebelum saya terkena. Itu kadang-kadang masih terasa dampaknya ya, kadang-kadang masih juga keringan, terus kadang-kadang kalau kecemasan muncul itu takut, kadang-kadang takut, tapi ya alhamdulillah udah nggak separah dulu lah. Pokoknya intinya itu bisa ditangani, walaupun ya kita butuh waktu. Nah, intinya pokoknya teman-teman optimis, berpikir positif ya, terus menghindari hal-hal yang dapat memicu itu, kemudian ya tetap berdoa dan berserah diri pada Allah. Semoga penyakit ini segera dihilangkan dari kita. Nah, itu ya teman-teman, mungkin untuk share kali ini itu. Ke depan kita insya Allah saya akan lebih banyak lagi bercerita ya, atau sharing pada teman-teman, karena saya juga mengalami hal itu. Semoga harapan saya, semoga teman-teman dengan melihat video ini teman-teman dapat terbuka pikirannya, dapat ternyata sakit saya itu kayak gini ya, ternyata kayak gini. Nah, semoga teman-teman segera disembuhkan oleh Allah dan segera sehat kembali ya. Jangan lupa klik like, subscribe ya, agar nanti kalau ada video baru teman-teman dapat ada notifikasinya ya. Jangan lupa juga tinggalkan komentar, boleh tanya-tanya tentang masalah apapun yang berkaitan dengan ini, silahkan tanya ya teman-teman. Oke, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.